Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Cara-cara bersuh. Sekarang kita tahu menyebut biografi salah satu ulama yang sudah mencapai derajat al-arif billah. Kita ketahui yang menceritakan kisah-kisah orang soleh. Dalam satu riwayat dinyatakan inna dzikras sholihin kafarat dzunub. Menceritakan biografi orang soleh adalah penghapus dosa. Jadi tidak main-main fadilah dari menceritakan kisah-kisah kaum solihin itu. Paling minimal dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Begitu juga sahabat bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan alliqu auladakum bisyanil abtal. Ajarkanlah anak-anak kalian kisah-kisah para pahlawan. Kisah-kisah para pahlawan, biografi para pahlawan. Jadi kita mengambil satu metode ini dari Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan hikayatus sholihin, kisah-kisah orang-orang soleh. Ada kisah Ashabul Kahfi di situ. Ada kisah Sayyidah Maryam di situ. Ada kisah keluarga Ibrahim di situ. Ada kisah Dzulqarnain di situ. Itu kisah-kisah kaum solihin. Belum lagi kisah-kisah para nabi juga diceritakan di dalam Al-Quran. Al-arif billah, orang yang mengenal Allah, atau yang sederhana disebut waliyun min awliyaillah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka dalam sejarah Islam sangat banyak, sangat banyak, dan selalu ada di setiap zaman. Karena kalau tidak ada mereka, terjadilah hari kiamat. Jadi selama kita belum mengalami yang namanya kehancuran alam jagat raya, maka selama ini pula masih ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena asbab mereka masih terjaga alam semesta ini. Nah, ciri-ciri yang sangat jelas sebagai seorang al-arif billah, sebagaimana dikutip dalam syair, ilzam baba rabbika watruk kulladan, ilzam baba rabbika watruk kulladan was'alhu salamata min daril futur la yadik sadruka fal hadis yaghur Allahul muqaddir wal alam syu'ur la yaksuru hamr ma qaddir yakun. Ilzam baba rabbika,
watrubul ladun. Mereka selalu menazimkan berada di depan pintunya Allah dan meninggalkan selain daripada itu. Dan selalu meminta, selalu berdoa, meminta as-salama min daril futun, agar Allah selamatkan dari tempat yang penuh dengan fitnah, futur, yaitu dunia. Dan dada mereka tidak pernah sempit dengan semua masalah yang ada di dunia. Fal hadithu yawm, karena semua yang ada di dunia itu ringan dibanding dengan masalah yang ada di akhirat. Allahul Muqaddir wal alam syu'ur, dan semua yang terjadi di alam semesta ini berdasarkan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaksubu hamdu ma qadir yakun. Maka jangan perpanjang kesempekan terhadap masalah-masalah di dunia, karena yang sudah ditakdirkan tetap akan terjadi. Kutipan syair ini menerangkan keadaan jiwa seorang wali min awliyaillah yang selalu menyerahkan semua urusan kepada Allah, baik ketetapan itu sifatnya baik maupun ketetapan itu menurut dia sifatnya buruk. Dan yang dipikirkan kesempekan yang ada, dia dan berpikir kepada sesuatu yang akan terjadi di akhirat dibanding dia memikirkan kesempekan masalah yang ada di dunia. Itulah ciri-ciri al-arif billah. Nah, orang yang sudah masuk ke level ini diistilahkan dalam Al-Quran al-insan al-mubarak, manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan al-mubarak, sebagaimana dalam syair Abu Madian, tahya mikul kullu ardin tansilun biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtar wa tashtahi al-'ayn fihi manzaran hasanan ka'annakum fi huyanikum fi uyunin nasi ashad wa nuruhum yahtadi sani liruyatihi ka'annakum fi biqa'il ardi afmar. Mereka itu diibaratkan manusia-manusia yang membawa keberkahan. Jika singgah di satu tempat, diibaratkan bagaikan hujan yang memberikan keberkahan, kesejukan, dan mereka dibagaikan layaknya bunga yang indah. Jika orang menatap wajah mereka, maka hati mereka akan bahagia dan tenang. Bahkan ada di antara mereka, jika dilihat wajahnya, langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya mereka itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaikan cahaya rembulan di tengah gelap gulita. Itu syair dari Syekh Abu Madian, salah satu ulama asal Telmasan, dan juga salah satu tokoh sufi yang sanadnya itu terhimpun bersama Syekh Abdul Qadir Jilani dan Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, dan banyak tokoh-tokoh sufi punya rantai sanad yang sejalan dengan Abu Madian. Bahkan Al-Habib Abdurrahman Al-Zuki mengatakan Tariqah Ali Ba'alwi, Tariqah Abu Madian, tariqahnya Ali Ba'alwi itu adalah tariqahnya Abi Madian. Biografi yang akan kita dengarkan salah satu tokoh sufi bernama Syekh Ali Ba'arus. Syekh Ali Ba'arus. Saya sengaja memaparkan biografi Syekh Ali Ba'arus yang mungkin tidak populer, ya, seperti nama-nama Syekh Abdul Qadir Jilani dan lainnya, agar kita juga mengetahui bahwa para aulia itu jumlahnya banyak. Ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal,
Ada juga yang tidak terkenal. Yang dimaksudkan tidak terkenal itu yang di dunia, tapi di langit mereka terkenal. Salah satunya adalah Syekh Ali Baros. Murid beliau bernama Said Isa bin Muhammad Al-Habsyi ketika menerangkan biografi dari Syekh Ali Baros mengatakan, kana radhiyallahu ta'ala anhu syekhan arifan min arba'il ahwai wa ahada masyayikh Hadramaut wa uzama'il arifi fi waqtihi. Beliau sama satu syekh. Kalau istilah syekh itu guru besar, juga bisa diartikan orang tua. Tapi kalau dalam terminologi ilmu, di ilmuwan disebut guru. Sekalipun usianya masih muda, disebut dengan syekh. Arifan, orang yang arif billah, seorang wali yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahada masyayikh, salah satu guru besar di lembah Hadramaut, dan salah satu pembesar-pembesar para arif billah, orang-orang yang mengenal Allah fi waqtihi. Ini pernyataan murid beliau Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi. Juga Imam Syaukani, sahibul kitab Nail Autar, ulama yang ada di Sana'a, beliau mengatakan kan syekhat allamatan. Beliau seorang syekh dan allamah. Ay allamah kasratul ulum, menguasai banyak cabang ilmu. Akhadha al-Syarif Umar al-Attas wa ghairihi. Beliau mengambil ilmu dari Al-Syarif Umar al-Attas, sahibul Ratib al-Attas, yang menyusun Ratib al-Attas, itu gurunya beliau. Wa ghairihi, dan ulama-ulama lainnya. Kemudian dikatakan juga beliau ini sebagai al-adib al-murabbi, seorang yang berilmu dan seorang pendidik. Di zaman kita ini banyak kehilangan murabbi. Kalau guru banyak, kalau murabbi itu dia mendidik, mentransfer ilmu, sekaligus juga mendidik akhlak, perilaku, dan mengajarnya itu bukan menggugurkan kewajiban. Maksudnya bagaimana? Sekedar hanya mengajar, tugasnya mengajar, jam sekian pulang. Tapi kalau murabbi, dia berpikir visioner ke depan. Ini yang belajar, saya harus rubah mereka jadi orang baik. Saya harus rubah mereka jadi ulama. Saya harus merubah mereka untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul Muhammad SAW. Maka syarat wajibnya syekh ini awali terlebih dahulu dirinya untuk bisa mengenal Allah, mengenal Rasul, dan juga mengenal cara-cara mengajar yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-'abid, ahli ibadah. Ahli ibadah. Jangan sampai hanya sekedar belajar tapi ibadah ditinggalkan. Atau sebaliknya, ibadah tapi tidak mau belajar. Kedua-duanya harus jalan beriringan. Al-'abid, seorang ahli ibadah. Az-zahid, orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Marji'ul hadir wal badi, menjadi tempat rujukan orang-orang yang dekat maupun orang-orang yang jauh. Ini deskripsi singkat sosok Syekh Ali Baros. Beliau lahir di kota Hurairah tahun 1027 Hijriah. Wafat di Al-Khuraibah ya pada tahun 1094 Hijriah. Luar biasanya di Daw'ad, lembah Daw'ad, yang nanti tempat mukimnya Syekh Ali Baros. Di situ ada satu ulama besar namanya Syekh Abdul Qadim Ba'asyad Ad-Daw'adi. Pernah mengatakan basyara bihi. Jadi Syekh Ali Baros belum lahir.
Nanti generasi berikutnya putra beliau menjadi gurunya Syekh Ali Baros, namanya Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Ba'ashan Ad-Dawai. Syekh Ali Baros sebelum lahir basyara bihim, Syekh Abdul Qadir sudah berikan kabar qabla wujudihi, sebelum lahirnya Syekh Ali Baros, saya khuruju ba'di fi hadzal balad rajulun ismuhu kadza wa sifatuhu kadza biwasfihi wa huwa syamsul hadhil iklim wa nur. Nanti akan muncul setelah saya di negeri ini, yang dimaksud di Dawan, seorang laki-laki namanya adalah Ali Baros. Orangnya belum lahir, namanya Ali Baros. Sifatnya seperti ini dijelaskan. Dan dia nanti akan menjadi matahari di kampung ini. Dan dia memberikan cahaya ilmu di tempat ini. Waktu berjalan, lahir Syekh Ali Baros. Lahirnya bukan di situ, bukan di Dawan, tapi di Hurairah. Tapi sang guru yang perintahkan hijrah ke Dawan sampai meninggal di Dawan. Orang-orang Dawan akhirnya mengetahui inilah nama yang sudah dikabarkan oleh Syekh Abdul Qadir, yaitu bernama Syekh Ali Baros. Itu namanya bisyarah yang membebaskan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Itu julukannya apa? Sahibul bisyarah, orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad. Berapa ratus tahun Nabi sudah kabarkan hal itu. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad, la tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jaish. Akan dibebaskan Konstantinopel, rajanya adalah raja paling terbaik dan pasukannya pasukan yang paling terbaik. Hadis ini menjadi motivasi di setiap masa para sahabat berlomba-lomba untuk membebaskan Konstantinopel, mulai dari Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, invasi ke Konstantinopel, Istanbul, Turki. Tapi gagal. Kenapa mereka berlomba-lomba? Karena ingin mendapatkan kabar gembira dari Nabi yang bisa membebaskan Konstantinopel. Dia raja terbaik dan pasukannya pasukan terbaik. Gagal semua. Daulah Umayyah gagal dari tahun 40 sampai 132. Daulah Abbasiyah lanjut 132 Hijriah sampai abad ke-6 Hijriah, gagal. Nanti muncul salah satu orang namanya Ertugrul. Ertugrul ini belajar kepada Ibnu Arabi. Mereka dari Bani Saljuk. Punya anak namanya Utsman. Utsman inilah yang menjadi raja pertama Daulah Utsmaniyah. Punya turunan muncul lahir seorang pemuda yang saleh, hafizul Quran, menghafal Al-Quran, mengikuti tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh Samsuddin, berakidah Asy'ariyah, berfikih Syafi'i dan kadang-kadang Hanafi, namanya Muhammad Al-Fatih. Usia kurang lebih 26 tahun. Berdasarkan riwayat yang masih ada perbedaan di kalangan muarrikhun, beliau membebaskan Konstantinopel. Berarti kabar yang Nabi kabarkan itu dimiliki oleh beliau, maka disebut sahibul bisyarah. Itu versinya Nabi. Kalau ini versinya awaliyah Syekh Ali Baros belum lahir, Syekh Abdul Qadir sudah mengabarkan bahwa akan muncul seorang soleh di kampung ini, namanya adalah Syekh Ali Baros, sifatnya seperti ini, dan dia adalah matahari bagi kampung ini dan memberi cahaya bagi kampung ini. Syekh Ali Baros meninggal di Lembah Dawan di kampung Al-Khuraibah
pada tahun 1094 Hijriah. Beliau ini diceritakan berguru kepada banyak ulama, tapi guru utamanya Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar yang menyusun ratib Al-Attas, sekaligus juga guru daripada Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Belajar kepada Habib Umar, kemudian beliau pergi ke Dawan, belajar kepada Syekh Ahmad ibn Abdul Qadir Ad-Dawan Ba'asyar. Ayahnya Syekh Ahmad itulah yang memberikan kabar bahwa akan muncul Syekh Ali Baros. Kemudian beliau pergi ke Abad, di kota Abad. Di sana beliau mengajar Al-Quran, yu'allimu atfal Al-Quran Karim wal fiqh wal hadis wal lugah, mengajarkan kepada anak-anak di sana Al-Quran, ilmu fikih, ilmu hadis, bahasa Arab, dan juga sambil beliau mengajar, beliau belajar. Ini biasanya tradisi ulama begitu, tidak pernah berhenti belajar. Ya, selama masih ada guru terus belajar. Sampai kapan? Ya sampai meninggal dunia. Tidak pernah puas akan ilmu. La yazalu rajulu 'alima ma ta'allama fa idza taraka ilman wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima indahu kana najhal ma yaqul. Senantiasa orang itu berilmu kalau dia selalu belajar, tidak pernah puas. Namun jika ada orang yang merasa puas dengan ilmu yang ia miliki, sesungguhnya dia adalah manusia yang paling bodoh di atas bumi ini. Jadi terus belajar, sambil mengajar, sambil belajar. Beliau belajar di Amud kepada Syekh Ahmad bin Ali Babuhair, dan juga belajar kepada Al-Habib Hussein di kota yang lain, di Inat. Beliau sering mengunjungi Inat juga, belajar kepada Al-Habib Hussein ibn Syekh Abi Bakar bin Salih, putra dari Syekh Abi Bakar bin Salih. Dan sang guru Al-Habib Umar menjadi salah satu guru futuhat, guru yang menyampaikan beliau ke madhab wilayah awliya, guru yang menyampaikan beliau mengenal Allah dan mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Sang guru berkata kepadanya setelah beliau belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, dan beliau menghafal kitab fikih Al-Minhaj. Ya, kitab fikih Al-Minhaj itu dihafal oleh beliau, Minhajut Talibin, yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Sang guru mengatakan, wahai muridku, ya Ali, belajarlah dan bacalah kitab Minhaj, karena kitab Minhaj ini yang menyusunnya adalah seorang kutub, pemimpin para aulia. Dan siapa yang membaca kitab Minhaj, maka akan diberikan futuh, pembukaan ilmu. Itu wasiat dari Al-Habib Umar kepada Syekh Ali Baros. Al-Habib Umar sangat cinta kepada muridnya, Syekh Ali Baros. Bahkan setiap kali solat, sang murid diperintahkan menjadi imam, sedangkan sang guru menjadi makmum. Al-Habib Umar mengatakan, innahu al-mu'inu li wal muwadharu li. Syekh Ali Baros ini adalah orang yang selalu menolongku, dan dia adalah menteriku, kata Umar Al-Attas. Bahkan dalam satu maqalah, Umar mengatakan, innahu lisani wa man farraqa baina Umar wa Ali la yuflih. Sesungguhnya posisi muridku Syekh Ali Baros di sisiku layaknya lidahku. Siapa yang memisahkan di antara Umar dan Ali, maksudnya Umar Al-Habib Umar Al-Attas dan Ali Syekh Ali Baros muridnya, maka orang tersebut la yuflih, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Al-Habib Umar memerintahkan beliau menuntut ilmu di lembah Amad dan Dawan. Setelah beliau menjadi seorang yang sangat alim, maka mulailah beliau melakukan perjalanan keluar dari Hadramaut. Yang pertama kali beliau tuju adalah tanah suci, baik kota suci Makkah dan Madinah.
Beliau tiba di kota Madinah, innahu makatha bil Madinatil Munawwarah 40 yawman wa kana yulqi syai'an min durus as-sirah an-nabawiyyah wa qad hadar jam'un katsir min al-ulama wal sawil wal a'immah wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin. Pergi ke kota Madinah, 40 hari beliau mukim di kota Madinah, dan di Masjid Nabi beliau mengajarkan sirah nabawiyah, dihadiri oleh ramai para ulama, baik itu ulama yang ahli sini, ahli hadis, ahli tafsir, dan ulama-ulama lainnya. Mereka hadir menyimak pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ali Baros tentang pembahasan durus as-sirah nabawiyah, pelajaran sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu biografi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sahibahu fi rihlatil hajj al-alim ar-rabbani as-sayyid Idrus bin Alawi ibn Syekh al-Habshi, yang menemani beliau ketika melaksanakan ibadah haji, yaitu Al-Habib Idrus bin Alawi Al-Habshi. Setelah itu kembali beliau pulang ke kampung halamannya. Beliau diberikan tugas sebagai imam di Masjid Jami', Masjid Jami' Syekh Sulaiman, Masjid Jami' Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman ini adalah murid dari Syekh Sa'id Al-Amudi, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, dari turunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, turunan sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, salah satu ulama yang sangat besar magomnya, keilmuannya, ibadahnya, bernama Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Beliau memiliki murid namanya Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman inilah yang dinisbatkan namanya Masjid Jami', namanya Masjid Jami' Syekh Sulaiman di Daw'an. Yang menjadi imam yaitu Syekh Ali Baros. Ada satu hari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibu Ratib Al-Haddad, mengunjungi kota Daw'an. Tiba beliau di kota Daw'an, solat di Masjid Jami' Syekh Sulaiman. Kemudian Imam Haddad memerintahkan Syekh Ali Baros yang menjadi imam. Al-Imam Haddad menjadi makmum. Ini menunjukkan manzilah beliau, posisi beliau di kalangan para aulia sangat tinggi. Padahal beliau bukan seorang sayyid, beliau seorang syekh. Tapi lihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan penghormatan kepada orang, diperintahkan jadi imam. Al-Habib Abdullah di zaman itu menjadi pemimpin para aulia, pemimpin para aulia di zaman itu. Tapi menghormati manzilah, kedudukan daripada seorang Syekh Ali Baros, apalagi sanad ilmunya sama. Sanad ilmunya kembali ke Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas. Diceritakan oleh para muarrikhun, para sejarawan, beliau ketika membaca Al-Quran itu suara sangat indah, sehingga orang-orang yang mendengarkan bacaan beliau secara jahar itu tidak kurang dari mereka ada yang sampai menangis hingga terjatuh pingsan karena begitu khusyuk bacaan tersebut. Dan Imam Haddad dan seluruh yang hadir pada waktu itu di saat beliau menjadi imam di Masjid Syekh Sulaiman, di Masjid Jami', itu mereka merasakan kenikmatan dari bacaan-bacaan Al-Quran dari Syekh Ali Baros. Hal ini sama persis yang diriwayatkan Al-Imam Syafi'i, juga terkenal sebagai ulama yang ketika membaca Al-Quran itu sangat indah suaranya, sehingga diceritakan dalam riwayat jika Imam Syafi'i membacakan Al-Quran, banyak kalangan para ulama itu mereka menangis hingga berguling-guling di atas tanah mendengarkan bacaan daripada bacaan Al-Quran Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Tariqah fil qira'ah al-Quran yakhsha lisima'iha al-musallun wal mustami'un. Dikatakan beliau punya cara tersendiri dalam membaca Al-Quran, sehingga orang-orang dikatakan dalam hikayat, orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk, tapi ketika menjadi makmum dan imamnya Syekh Ali Baros, dengan perantara bacaan Al-Quran beliau yang sangat indah, yang sholatnya tidak khusyuk semuanya menjadi khusyuk, baik dari kalangan orang-orang awam sekalipun. Bagaimana yang mendengarkan para aulia? Ini kelebihan daripada Syekh Ali Baros. Wa wada'allahu lahul mahabba fi qulubin nas ammah wa khassah wa qad za'a situhu wa qasadahu min Sayyid As-Sultan Ali ibn Badr Al-Kathiri. Allah Ta'ala letakkan di hati seluruh manusia yang ada pada waktu itu mencintai kepada Syekh Ali Baros. Bahkan seorang raja, sultan, raja di kota Sayyid, namanya Sultan Ali bin Badr Al-Kathiri. Al-Kathiri kalau orang Muslim bilangnya Al-Kathiri. Itu raja di Sayyid. Itu selalu mengunjungi Syekh Ali Baros, ya, karena begitu cintanya kepada Syekh Ali Baros. Dan kalau kita lihat para aulia, para solihin, salah satu tanda mereka itu aulia dan solihin dicintai oleh orang. Kadang orang yang tidak kenal lihat cinta. Ya, Habib Umar kemarin datang, banyak yang hadir, ratusan ribu. Pergi ke Kenya, Afrika, orang non-Muslim menatap wajah beliau masuk Islam. Begitu juga guru-guru yang lainnya dicintai. Ya, guru kita Habib Abu Bakar Hasan Wattas, itu sensus murid yang ada di Indonesia 2 juta orang. Jadi 2 juta orang cinta sama beliau. Belum lagi aulia-aulia lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu waktu meninggal dunia di zaman itu, yang hadir mengiringi jenazah beliau jutaan manusia. Sampai-sampai orang Majusi menyaksikan ini yang meninggal siapa? Kami belum pernah melihat ada orang meninggal diiringi manusia sebanyak itu. Riwayat dalam kitab Al-Muntazam atau kitab Mir'atuz Zaman, ya, itu menyebutkan yang mengiringi jenazah Imam Ahmad bin Hanbal itu diiringi dengan 2 juta manusia. Wa fi riwayah 1,5 juta. Kemudian yang masuk Islam 300.000 orang karena sebab menyaksikan jenazah beliau diantarkan. Ini kalau bukan aulia, tidak mungkin Allah tarik hati manusia bisa mencintai mereka seperti itu. Kalau pembenci tetap ada, ya memang karena hatinya kotor. Tapi orang yang hatinya bersih pasti akan cinta kepada para aulia. Jadi standarisasi hati orang itu bersih atau kotor itu gampang sekali. Kalau orang itu cinta kepada aulia, hatinya bersih. Kalau orang itu benci kepada para aulia, hatinya kotor. Makanya ulama-ulama terdahulu mengatakan, kalau mau cari tahu ulama ulama yang jahat, gampang. Semua ulama yang membenci kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, mereka pasti ulama Tapi kalau ada ulama-ulama yang mencintai kitab Ihya Ulumuddin, maka mereka adalah ulama yang benar. Ini dikatakan di dalam kitab Syarh Al-Ainiyah karya Al-Halil Ahmad bin Zain Al-Habsyi, juga diceritakan di dalam beberapa kitab Tarajim dan Manaqib. Di dalam hadis kan Nabi katakan, Allah apabila telah mencintai seorang hamba, Inna Allah idza ahabba 'abda nada Jibril. Sesungguhnya Allah apabila telah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, malaikat Jibril, ya Jibril, inni muhibbuk. Wahai Jibril, saya Allah cinta kepada si fulan. Fa'ahibba, maka engkau cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, malaikat Jibril pun mencintai si fulan tersebut. Summa dhahaba ila ahli sama, wa fi riwayat ila sama. Kemudian malaikat Jibril pergi ke langit. Di langit itu ada penghuni malaikat. Kata malaikat Jibril, ya ahli sama,
Innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Wahai seluruh penghuni langit, seluruh malaikat, wahai seluruh malaikat, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mencintai si fulan, maka kalian juga wajib mencintai si fulan. Maka seluruh malaikat mencintai si fulan tersebut. Summa yudha lahu al-qubul fil ard. Setelah itu Allah letakkan rasa cinta itu di bumi ini. Coba perhatikan lafadznya di situ. Bukan fi ahlil ard. Bukan Allah letakkan cinta kepada penduduk bumi, bukan. Tapi bahasa hadisnya Nabi katakan Allah letakkan cinta di bumi. Maknanya apa? Orang yang dicintai oleh Allah dicintai oleh seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi ini. Dia dicintai oleh pohon, dia dicintai oleh bebatuan, dia dicintai oleh hewan, baik yang di darat maupun yang di laut, baik juga yang di angkasa, baik juga manusia, baik juga bangsa jin yang mukmin. Semuanya itu menjadi cinta kepada hamba tersebut. Ini kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali Baros, beliau memiliki banyak murid yang belajar kepada beliau. Yang menarik di sini juga banyak sekali muridnya dari kalangan habaib. Di sini ada muridnya Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas. Jadi murid beliau putra dari gurunya. Ya, hebat orang dulu, dan gengsi ya. Kalau sekarang gengsi, dia nggak bisa. La yanalu hadzal ilm lil mustahid wala mutakabbir. Ilmu agama ini gak akan bisa diterima, gak akan bisa masuk ke dalam hati seorang murid kalau masih punya dua sifat, gengsi dan sombong. Orang yang gengsian dan sombong tidak akan mendapatkan cahaya ilmu dari Muhammad. Karena ilmu ini suci dan bersih. Murid beliau lainnya Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Bari, Al-Habib Abdullah, Al-Syekh Abdullah bin Umar Ba'abad. Kemudian ada Al-Syekh Abdullah bin Muhammad Bamar Hamas. Ini beberapa murid yang terdata, tapi murid yang lain yang tidak terdata juga jumlahnya sangat banyak. Beliau memiliki beberapa karangan kitab. Kitab-kitab beliau yang beliau tulis hampir seluruhnya beraliran sufistik. Ada kitab berjudul Tanbihul Ghafil. Itu beliau mensyarahi Ratib Al-Attas. Dari Ratib Al-Attas itu Syekh Ali Baros punya syarahnya, penjelasannya. Nama kitabnya Tanbihul Ghafil. Kemudian ada kitab Fathul Wahhab fi Kalami Sadah Al-Ahbab. Ada kitab Mishkatul Afkar fi Haqa'iqil Adhkar. Dan kitab yang terkenal yang beliau tulis di usia masih sangat muda, 18 tahun. Kitab Syarah Hikam. Ya, Syarah Hikam, kitab Al-Hikam sangat terkenal ya. Saking terkenal dan sangat indah isi daripada kitab tersebut. Salah satu ulama bernama Al-Faqih Al-Badnani mengatakan kadat hikam Ibni Athaillah Sekandari antakuna wahyan. Hampir-hampir kitab hikam ini ditulis dengan wahyu dari Allah. Saking indahnya penjabaran tasawuf di dalam kitab Al-Hikam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, walau kanat as-salatu tajuzu bi ghairil Qur'an lajazat bi kalamil hikam. Seandainya solat bisa kita membaca sesuatu selain Al-Quran, maka tentu yang dibaca adalah kitab hikam. Ya, ini pujian para ulama terkait kitab Al-Hikam. Nah, Syekh Ali Baros mensyarahi kitab tersebut. Dan kitab ini sangat tebal, yang ada syarhun kabir, ada syarhun shagir. Ada yang kabir sangat tebal hingga beberapa jilid, ada yang shagir yang kecil. Dan manuskripnya itu masih ada sampai sekarang. Ada manuskrip beliau itu ada 4. Yang 2 itu di Ahqaf,
Universitas Al-Ahqaf yang ada di Mukalla di Hadramaut. Ada 2 manuskrip tulisan tangan beliau terkait syarah Al-Hikam. Kemudian yang satunya itu ada di Tarim. Yang satunya lagi ada di Libya. Ya, jadi ada 4 tulisan manuskrip asli tulisan tangan Syekh Ali Baros terkait masalah syarah kitab Al-Hikam. Jadi kitab Al-Hikam ini adalah penjelasan dari satu hadis Nabi. Ya, Nabi pernah katakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Ala adillukum min kanzin," ya. Mau aku tunjukkan pada kalian, atau kama qala Nabi, satu gudang simpanan harta yang ada di surga. Kata Abu Musa, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi katakan, gudang harta yang tersimpan di surga, atau dalam riwayat yang lain arsh, tahtal arsh, di bawah arsh, yaitu qaul la haula wala quwwata illa billah. Nah, penjelasan kitab Hikam itu hanya membahas la haula wala quwwata illa billah. Jadilah satu kitab namanya Al-Hikam, karya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau awalnya itu tidak tertarik dengan ilmu tasawuf. Bahkan salah satu ulama ahli fikih mazhab Maliki yang sangat anti dengan ilmu tasawuf. Tapi ketika bertemu dengan salah satu tokoh ulama sufi bernama Abu Abbas Al-Mursi, terjadi dialog di antara kedua ulama tersebut. Akhirnya beliau pun jatuh cinta dengan ilmu tasawuf dan menulis kitab Al-Hikam. Mengambil tarekat Saziliyah. Karena Abu Abbas Al-Mursi ini gurunya adalah Al-Imam Abu Hazar As-Sazili, pendiri dari tarekat As-Saziniyah. Syekh Ali Baros mendapatkan kemuliaan sebagai seorang murid yang diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan beliau masuk ke pesantren, ke Rubat. Rubatnya Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Mu'tas, berguru kepada Umar. Bersama beberapa sahabat ikut. Tapi waktu berjalan, Syekh Ali Baros ini lebih banyak waktunya mengurus sang guru dibanding belajar. Mijit kaki, bersihkan kamar mandi, mengurus keperluan Habib Umar. Belajarnya kurang. Sedangkan kawan-kawannya itu sudah banyak yang jadi ulama. Maka dalam hati ini mengatakan, saya belajar bersama sahabat-sahabat saya, sekarang sahabat-sahabat saya lebih pandai dari saya. Dalam hati berbicara sambil memijit kaki sang guru. Habib Umar atas, saya di sini bukan belajar. Wow, saudara. Maka Al-Habib Umar atas menyaksikan dibuka tabir, punya ikatan kuat antara guru dan murid. Habib Umar mengatakan, ya Ali, ambil kitab Bidayatul Hidayah. Ambil kitab. Sudah diambil itu kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Baca bagian mukaddimah, di bagian kata pengantar dibaca. Sudah. Al-Kifayah cukup. Sekarang semua ilmu sudah ada di dalam dirimu. Dia keluar dari pesantren, semua sahabatnya yang menjadi ulama, semuanya menjadikan Syekh Ali Baros sebagai guru, karena memiliki beberapa ilmu yang tidak dimiliki oleh mereka. Karena berkata apa? Khidmah kepada para ulama. Makanya tidak hanya belajar, ilmu agama ini punya regulasi khusus, karena berkaitan dengan etika, akhlak, adab, dan punya sanad kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga orang yang alim tapi kalau ilmunya tidak barakah, tidak ada manfaat. Yang membuat ilmu itu menjadi berkah karena sebab ridho daripada guru, sebab khidmah kepada guru. Nah, sehingga jangan hanya mengandalkan belajar tanpa ada ta'alluq dengan guru. Gak ada cinta sama guru, tidak ada ta'adin sama guru, tidak ada khidmah sama guru, maka ilmunya itu tidak akan ada berkah. Sebagaimana Syekh Ali Baros, hanya dalam waktu sesaat Allah berikan futuh. Dia menjadi orang yang lebih alim melampaui seluruh sahabat-sahabatnya yang hanya waktunya habis belajar tapi melupakan khidmah kepadanya. Begitu juga
Orang yang sudah tua, ini kan belajar susah. Mau hafal lagi Al-Quran susah, hafal hadis juga susah, belajar lagi nahwu shorof susah. Jangan putus harapan. Kita punya anak-anak ada, cucu ada. Kalau mau anak kita Allah angkat menjadi orang yang besar di sisi Allah, maka orang tuanya harus tanamkan cinta kepada para ulama, apalagi dia berkhidmat kepada ulama tersebut. Maka suatu saat dipastikan anaknya atau cucunya atau cicitnya suatu saat ada salah satu yang Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mencapai level wali min awliyaillah. Yakin itu.